Oke, oke, tunggu ya. Gue udah eh, tunggu ya. Oh, ya. Halo Kak, halo Kak Andri. Oke, gue deg-degan loh. Gue deg-degan pemirsa. Ini kenapa nggak mau? Oh, ini nggak mau. Tunggu ya. Udah di-invite. Ya elah. Tunggu sabar. Tahan, tahan, tahan. Kenapa nggak mau? Halo, Halo halo semuanya. Kak Andri. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Sehat Kak Andri? Baik. Ini maaf ya agak telat. Iya nggak apa-apa lah. Kayaknya yang telat ya. Ya, oke. Oke. Kak, sehat kan Ah, Kak? iya. Kedengeran? Kedengaran sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini sekarang? Kak Andri dan Ya, Akad. sibuk nyetak, ngedit sama Eh, pre-order buku-buku baru. oke. Asik. Nggak sabar menanti. Pre-order buku-buku baru. Karena banyak banget kan. Soalnya apa naskah-naskah yang diangkat kan nggak selalu punya followers banyak gitu. Jadinya memang butuh effort aja gitu. Oke. Oke, oke, sekarang mulai aja ya. Boleh, boleh, Nih aku boleh. deg-degan. Aku deg-degan. Kak, kan kita mau bahas tentang branding untuk penulis nih. Kalau Hmm. menurut Kak Andri sendiri, personal branding itu tuh gimana sih? Personal branding. Jadi gini, untuk penulis pribadi ya bukan karyanya. Jadi branding itu perlu sebenarnya nggak cuma si penulis sih, karya semua apapun yang terkait dengan apa yang kita ingin menjadi seseorang yang diciptakan sebagai siapa, gitu kan? Mm-mm. Jadi jangan Iya. jangan gitu kayak di sekolah deh gitu. Kita mau menciptakan diri kita sebagai siapa? Orang yang pintar, orang yang butuh buku, orang yang bad boy, uh, orang yang populer atau masuk ke mana gitu. Karena kan kalau pengen dinotis sama seseorang, kita harus menyiapkan diri kita sebagai siapa gitu. Nah, penulis pun kayak gitu. Jadi personal branding itu penting banget di industri manapun ya. Nggak ada. Mm-mm. Jadi personal branding maupun branding sebuah produk itu tidak bisa dilepaskan dengan apa yang ingin ditampilkan kita ke pada halayak umum gitu. Penting, penting Oh, banget gitu. oke. Nah, kalau yang aku kan gini, ini sharing dulu ya. Jadi Boleh. setiap kali aku ngajak penulis untuk terbitin bukunya ke beberapa penerbit gitu, aku selalu tekanin, ayolah kalian eh, branding kalian itu tuh apa gitu. Kemudian kebanyakan kan sekarang penulis males buat promo. Ya, banget. Ya. Nah, jadi kalau gini, aku nggak menjustifikasi semua penulis, tapi sebagian itu penulis kalau sudah bukunya terbit, itu mereka langsung, aku males buat untuk promosi. Jadi mereka istilahnya kayak nebeng ke penerbit. Hmm. Padahal menurut aku penulis juga perlu untuk promo, terus kemudian orang-orang jadi tahu, oh kalau penulis itu promo bukunya atau eh, katakanlah mereka ngenalin lah karya mereka ke pembaca, berarti itu kan sama aja mereka ngenalin branding diri mereka sendiri gitu kan. Ya, Itu menurut aku. Kalau menurut Kak Andri sendiri gimana? kalau aku pribadi benar sih. Jadi gini, uh, jadi sebenarnya
kedua belah semua aspek itu harus digunakan. Yang pertama gini, ketika penerbit ingin meng-hire penulis gitu, ingin meng-hire atau melamar penulis menjadi mitra kerjasamanya, yang harus menjadi catatan adalah kerjasamanya harus ditekankan dulu. Apa saja yang menjadi pola kerjasamanya gitu. Kayak gini. Oke, kan pasti akan berbeda nih apa pola kerjasama yang dilakukan sama yang udah banyak followers atau readers atau viewers, Ya. sama yang misalkan dia punya potensi tapi belum banyak followers. Tapi biasanya dia akan lebih maksimal di konten saja gitu. Nah, semua harus kalau di akad pribadi, nggak cuma di akad sih, waktu aku masih di penerbit Lovable Group, sebelumnya lagi masih di Gagas Media Group, di Agro Media Group juga aku apa menekankan ketika kita kerjasama itu ada di pasal perjanjian, wajib untuk melakukan promosi di Instagram, wajib untuk melakukan promosi di Wattpad, itu semua sudah detail banget tuh. Kewajiban-kewajiban itu harus dipenuhi selama perjanjian itu berlangsung. Misalkan selama 3 tahun atau 5 tahun. Apa saja detailin karena ini nggak cuma terjadi di autor atau penulis juga, artis maupun ke PH film itu banyak juga beberapa tahu saya beberapa tuh yang mereka harusnya sebenarnya kalau buat aku gini, kalau mau maksimal dia nggak main di banyak PH, nggak main di banyak film. Coba kayak misalkan ada artis A main di banyak film, sama kayak penulis juga gitu. Kalau misalkan dia nerbitin, ya baru gini, dalam bulan yang Juni, misalkan sekarang bulan Juni, terus dia nerbitin 2 buku, itu nggak akan maksimal. Kalaupun misalkan terbit bulan Juni nggak akan maksimal. Nah, tugasnya kita sebagai penerbit itu melakukan semua filterisasi itu di awal. Aku akan selalu bilang gini, kita mau kerjasama, kamu harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kita akan memenuhi kewajiban kita seperti ini. Oke, deal atau enggak? Oke. Ketika deal, oke. Aku nggak ngasih jadwal untuk, aku dan tim nggak akan ngasih jadwal untuk terbit dulu tuh. Karena kita ngelihat hype-nya. Kita ngelihat potensinya dulu. Kamu akan masuk tanggal sebenarnya. Karena kan penerbit akan lebih tahu pasar dibandingkan penulis gitu kan. Karena kalau di akad pribadi, bukan tipe yang memanfaatkan followers si pembaca saja atau followers si atau viewers si penulis saja, tapi memanfaatkan impresi atau jangkauan itu makin luas tuh si pasarnya gitu. Yang penting gitu. Nah, yang balik lagi ke poin yang tadi, yang pertama perjanjian itu udah dijelaskan di awal. Yang kedua, dia nggak boleh terbit, selama 3 bulan buku dia apapun di penerbit lain. Nah, kalau dia akan karena bukannya apa nggak akan fokus beneran. Iya, karena kemampuan daya beli, kemampuan konsumen seseorang itu kayak misalkan anak SMA, kalau target dia SMA, oke, per hari jajannya berapa? 10.000. Karena kita lihatnya gitu. Oke, per hari dia bisa nabung 5.000. 5 kali 3 berapa? Oke, dia sanggup misalkan 150.000 untuk paket, misalkan kayak gitu. Tapi berapa dia bisa memiliki kemampuan untuk membeli 2 buku dalam sekaligus? Itu nggak mungkin tuh. Gitu. Nah, dengan hal-hal kayak gitu kita udah bilang 3 bulan harus promosi sesuai dengan timeline dan konsep yang kita sepakati. Karena kan kita buat timeline. Nah, udah tuh dibuat. Nah, dia tuh langsung, oke Kak, berarti saya harus gini. Oh, kayak misalnya gitu. Waktu soalnya di penerbit lama, biasanya penerbit lama. Tapi hasilnya penjualannya gimana? Kalau aku gituin kan, gitu. Iya, nggak terlalu bagus sih Kak. Ya udah, makanya. Kalau mau sukses, kita sama-sama kerja keras dan kerja cerdas bareng gitu. Dan memang benar kata kamu bahwa semuanya harus disepakati di awal. Ini yang jarang terjadi di dunia kerjasama penerbitan tuh. Ya kadang misalkan si penulisnya yang aktif, penerbitnya nggak terlalu aktif, cuman memanfaatkan flower. Ada yang penerbitnya aktif banget, penulisnya ya stay cool aja gitu. Bukan malas berpromosi, yang sudah menyerah, benar kata kamu, menyerahkan semuanya ke penerbit. Nah, yang penting adalah ada yang ya udah penulisnya ada ayam, penerbitnya ada ayam, selesai udah hidupnya gitu. Nah, kalau buat aku pribadi, yang paling penting seberapa besar followers kamu belum tentu dia menjadi pembeli kamu. Seberapa besar viewers atau dibaca 50-an juta itu belum tentu menjadi pembeli kamu. Intinya adalah bagaimana bisa bekerja sama untuk melakukan pola strategi promo yang baik antara si penulis sama si penerbit, karena nggak bisa terpisah tuh. Kayak misalkan penulis ngerjain branding ini sendiri, penerbit ngerjain ini sendiri, itu nggak bisa. Karena harus ada dalam satu timeline konsep strategi marketing yang tepat gitu. Oke. Ya emang sih tadi balik lagi. Memang sekarang itu kebanyakan
kalau penulis mau nerbitin buku, mereka udah hype-nya tuh udah tinggi dulu, udah ekspektasinya itu, oh ini aku viewersnya itu dibacanya bisa katakanlah 1 juta lebih atau 15 juta lah membacanya di Wattpad. Iya. Tapi memang benar, tidak semua yang membaca cerita itu tuh membeli bukunya. Itu betul. Berarti memang kan tergantung sama penulisnya sendiri, dia mau promo nggak dari awal, nulis cerita itu tuh dia mau aktif promo atau enggak. Kemudian saat diterbitin sama penerbit, penerbitnya juga ada effortnya sama apa enggak gitu dengan penulis itu. Jadi ada kerjasama, sama-sama gitulah. Nggak mungkin kan satu sama lain, ya sama seperti yang Kak Andi tadi bilang, ada yang penulisnya aktif, penerbitnya adem ayem, ada yang penerbitnya aktif, penulisnya adem ayem, ada yang malah adem ayem. Jadi memang penjualannya juga nggak akan bagus gitu. Nah, Kalau kemarin kan aku sempet nih baca-baca Instagramnya Kak Andri. Kak Andri saya kalau nggak salah mengadaptasi sistemnya dari Big Hit ya, dari apa? Big Hitnya dari Big Oh Hit, iya, BTS. BTS-nya, Si BTS. agennya BTS. Iya, bisa dijelasin nggak Kak, kenapa diadaptasinya sampai kayak aku lihat ada novel kalau nggak salah Arsaka atau ya, itu Hmm. ada berapa trainingnya berapa lama kayak gitu. Aku sempat lihat itu kemarin sempat baca. Iya. Jadi gini, sebenarnya itu udah kita, aku kan ngamatin perkoreaan K-pop khususnya boy group ya. Mereka jarang disebut boy band sebagai boy group atau girl group. Itu dari tahun 2010, dari zamannya dulu Super Junior, Girls' Generation dan kawan-kawannya itu gitu. Terus SM waktu itu yang pertama kali besar adalah SM sebelum Big Hit ya gitu. Nah, bedanya di Indonesia begini, yang aku kagum dari agensi entertainment Korea, dia itu membuat semua produknya itu nggak instan. Jadi gini, untuk ngeluarin boy group rookie, kayak misalkan gabung dalam satu grup, itu masing-masing pelatihannya beda-beda tuh. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 3 tahun, paling pendek itu 2 tahun. Dulu waktu di zamannya itu. Kenapa sih? Dan mereka ngambil dari awal. Karena apa? Kenapa dari awal? Karena gini, kalau mereka ngambil dari awal, mereka bentuk bisa kayak gimana tuh. Itu lebih murah ibaratnya budgetingnya. Karena mereka tahu harus dikemanakan si talentnya gitu. Nah, itu yang akhirnya dan nggak tahu saya 90% dunia entertainment Korea itu yang menghidupi Korea salah satunya. Salah satunya cadangan kas tinggi. Di Korea Selatan ya, bukan Korut ya. Dan itu yang akhirnya kita adopsi ya. Kayaknya aku akan mati nih. Karena aku kan sempat ke Korea juga dan aku mempelajari sistem bisnis di sana dan memang benar, aduh gila, Indonesia ketinggalan jauh banget ya secara keseluruhan. Maksudnya gini, ketinggalan jauh. Aku bukan ngomongin dari sisi bisnis ya, nggak ngomongin dari sisi religi apa dan macam-macam, itu urusan yang lain. Tapi dari sisi bisnis kita ketinggalan jauh banget sama Korea Selatan. Dan buat aku industri buku di luar negeri itu udah di Indonesia itu udah kalah. Di Indonesia tingkat penurunan buku masih parah setelah pandemi. Padahal di luar negeri tahun 2020 industri buku itu paling bagus di antara semua industri yang lainnya. Pertumbuhannya kalau nggak salah 7% gitu. 2020 dia berbanding 2019. Nah, padahal aku begini, kok bisa ya aku bikin kayak Big Hit atau Big Hit gitu. Nah, karena aku bilang gini, si talent ini sebenarnya punya potensi. Ya gitu, misalkan masih Arsaka nih, dosen bucin. Aku lihat premisnya dulu. Penulisnya aku lihat tuh, makanya kan aku bikin kayak audisi digital kan sebenarnya. Penulisnya gimana di sosial media? Oh, sosial medianya ini bisa dipoles nih anak ini anak jago banget nih kayak gini. Udah ketahuan nih, ya autornya bakal bisa di A B C D F G gitu. Dan itu pun terjadi di Ayu Putus, I'm Not Antagonis dan lain-lain sebenarnya dari awal. Cuman kita belum publish. Nah, kita baru publish gitu. Nah, terus yang kedua, produk apa yang dihasilkan dari dia yang harus kita munculin. Makanya aku tidak memunculkan si karyanya dulu tuh. Penulisnya kita didik, oke. Revisi naskah harus kayak gimana, cara ngedit naskah kayak gimana, cara proofread naskah kayak gimana, cara untuk membangun konflik kayak gimana, cara promosi kayak gimana. Itu di grup tuh. Biar si penulis paham terus kayak ini kita udah kasih tanggal untuk PO, tapi itu belum tentu. Bilang debut ya, kita nyebutnya debut gitu kan. Pas kita bilang kita debutnya oke, tapi kita coba polling. Pas di polling
ternyata ini hype-nya. Kita ngajarin pola marketing. Ini marketingnya bakal turun nih. Mereka ada yang nunggu nabung, ada yang nunggu nanti dulu bulan Juli, ada yang nunggu ini. Kita kasih tahu pasar tuh kayak gini. Jadi ntar mereka tuh udah ibaratnya gini. Mereka udah ngasih input buat kita juga tuh, insight tuh nanti kalau mereka udah jadi besar kan, Kak, kayaknya kita salah deh. Jadi ini udah jadi partner banget. Kalau sekarang kan masih kita kayak workshop gitu. Tapi kedepannya kita mau dia jadi benar-benar partner. Jadi ntar ada pola pola imbal balik antara kita dan penulis dan kita yang si penulisnya akan kasih masukan. Nah, dikasih tuh, kita harus polling nih. Kita harus survei. Seberapa besar tingkat demand atas naskah kamu. Jadi dia tahu, oh iya benar ya Kak, pantesan kalau kemarin PO saya sebelumnya segini. Ya sekarang PO-nya akan lebih tinggi karena orang demand-nya udah ke arah karya yang mereka mau di kita. Nah itu mereka kayak gitu, di Korea pun kayak gitu Big Hit. Jadi setahu aku, Big Hit tuh ketika ngeluarin BTS, Big Hit itu dari tahun 2005. BTS muncul itu tahun 2013, 14, 2014, 13, 14 dia ngamen di Amerika, di New York, di New York loh. Karena kan kalau yang SM targetnya Asia, kalau Big Hit targetnya adalah Hollywood gitu. Targetnya adalah mereka adalah Amerika, Western. Nah makanya mulai dari beli right-nya gayanya Michael Jackson, terus dia bayar duit untuk hadir ke acara variety show di Amerika gitu. Mereka tuh sampai segitu dan mereka harus ngamen kayak di Jogja tuh kan ada tuh keliling. Nah dia kayak gitu. Kalau di Korea tuh ada Hongdae tuh kayak gitu. Jadi bukan pagelaran musik sih, kayak musik gitu mereka bisa ngedance sambil nyanyi. Nah itu di New York tuh mereka kayak gitu loh, BTS gila. Maksud gini, mereka gila ya gitu. Dan itu yang harus dipelajari sama autor-autor yang akan masuk ke akad. Jadi kalau lo mau masuk ke akad, lo nggak bisa tuh jadi misalkan autor yang sombong, lo udah ngeluarin berapa puluh juta terus lo udah menghasilkan 250.000 eksemplar di penerbit lain. Kalau di akad, sorry to say, nggak bisa kayak gitu. Kalau lo misalkan merasa sombong, lebih baik lo kabur. Gue nggak butuh duit lo gitu. Yang gue butuh adalah, aku bilang gitu, yang aku butuh adalah kita kerjasama, partner gitu. Kamu untung, aku untung, kamu untung. Di sini nggak ada yang berdirinya lebih tinggi, tapi berdirinya sejajar gitu. Nah kita mau kayak gitu tuh sama si penulis. Nah Big Hit melakukan itu kepada si talentnya, terutama BTS, sampai akhirnya menjadi sesuatu. Jadi mulai ada teori dari workshop, terus digembleng sampai akhirnya dibuat teori mau keluarnya, dibuat survei, dibuat komunitas di Twitter dulu, sampai akhirnya meledak. Untuk PO-nya pun dibuat merch-nya harus kayak gimana, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh talent, sampai dijual bagaimana cara keseharian mereka. Oh si Namjoon kayak gini, si Jungkook kayak gini. Masing-masing punya karakter kartunnya sendiri gitu kan. Nah itu yang aku mau buat. Nah, aku mau buat itu diatur karena buat aku sih nggak bilang kita pakai yang sesuai dengan karakter di penerbitan. Yang belum cocok di penerbitan yang kita nggak pakai. Tapi ada beberapa hal yang aku bilang dari sisi trainee itu bisa dipakai, dari sisi ngeluarin produk itu bisa dipakai, dari sisi survei sama metode strategi marketing promo digital itu mereka paling bagus. Dan itu yang 4 hal ini yang akhirnya aku dan tim kayaknya bakal pakai dari zaman SM ke Big Hit, itu yang akan kita pakai di akad. Nah bedanya waktu SM sama Big Hit nih gitu. Waktu SM tuh targetnya adalah region. Buat aku region Asia sesuai dengan pasarnya. Kalau si Big Hit ini targetnya itu adalah Western. Western itu semua negara pasti patokannya Western. Dan mungkin akan lebih lama berhasilnya, bukan berhasil ya, prosesnya akan lebih lama, tapi sekali jangkauannya itu bisa ibaratnya 1 miliar orang, bukan 500 juta lagi. Nah aku yang pengen kayak gitu, aku pengen kayak gitu, tapi bukan berarti SM gak bagus, tapi SM jangkauannya aja regional, aku bilang, karena the beauty beda, karena targetnya makanya keluar albumnya bisa di Jepang dulu atau di Cina, makanya ada sub tuh, XOL, XOM gitu. Kalau di Big targetnya adalah Western gitu. Itu sih yang akhirnya dipakai sama di atas. Oke. Ceritain kayak gitu ya. Nggak apa-apa, aku juga suka K-pop sih. Cuman K-pop zaman dulu, zaman Girls' Generation, Suju, BTS sih ya baru-baru ini. Anak-anak K-pop lah dan anak drakor. Oke, jadi memang di akad sendiri apa ya namanya, bukan mengcopy ya, apa sih namanya, bukan meniru ya, ikutan dengan trennya Big Hit untuk penulis-penulis di akad ya Kak ya.
Jadi Kenapa kan? kayak sistemnya di Big Hit diadaptasi di akad. Iya Itu benar. menurut aku sih oke sih. Karena ya itu tadi balik lagi. Kebanyakan penulis nggak paham soal branding, soal promo itu benar-benar nggak paham. Dan kemarin aku juga barusan ngobrol dengan salah satu owner penerbit, itu sempat kita tukar pikiran. Kemudian dia bilang, aku agak susah ini di sini karena penulis tuh kebanyakan nggak mau yang namanya membranding dirinya sendiri. Kasarannya promo tulisannya sendiri aja nggak mau. Jadi gimana mau naikin penjualan? Dan dia juga malah kayak apa sih istilahnya kayak nuntut, kok penjualan bukuku nggak bagus? Ya gimana mau bagus kalau kasarannya lo aja nggak mau promo, Iya istilahnya benar. masih nebeng sama penerbit. Ya, kalau di akad sendiri yang aku lihat kan selama ini di sosmed, kemudian ada beberapa yang penulisnya akad juga main di TikTok juga, itu masuk ke FYP juga. Aku lihat ini akad oke banget ini untuk promosinya penulis. Jadi emang kalau di akad aku lihat, ya itu tadi Kak Andri bilang tidak langsung ke mengenalkan bukunya, tapi mengenalkan personnya dulu, penulisnya ini sendiri tuh gimana gitu. Katakanlah penulisnya Mada, dikenalin dulu, oh ini loh dari jam, ada loh cerita tentang sejarah kayak gitu. Iya Yang benar. istilahnya tuh fiksi sejarah. Itu favoritku sebenarnya. Cerita Mada tuh favorit. Aku udah baca beberapa kali. Kemudian yang Arsaka juga dikenalin juga penulisnya seperti apa kayak gitu. Kalau menurut aku itu untuk penulis sendiri untuk membranding dirinya sendiri dengan ajarannya dari Kak Andri juga oke sih kemarin. Kalau aku baca-baca juga lihat storiesnya Kak Andri juga keren Kak, Terima adaptasi kasih. ilmunya. Kemudian kalau kan sempat juga ngobrol juga dengan salah satu orang gitu, dan tadi aku bilang tidak menjamin viewers banyak, pembeli akan banyak. Ya, Nah, kalau menurut Kak Andri sendiri, karya seperti apa sih yang menarik untuk diterbitkan? oh, ini paling banyak sebenarnya ini yang paling banyak ditanya. Kak, karya yang paling banyak yang paling akan disukai oleh pasar tuh kayak gimana? Apa terutama akad kan gitu banyak banget jujur DM DM kayak gini gitu. Aku bilang gini, sebenarnya karya apapun pasti disukain pasar selama momentumnya pas, ya kan? Momentumnya pas, penanganannya pas, produknya pas, Mm-mm. strategi marketingnya pas. Sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kayak Mada, contoh nih Mada. Mada itu kan kalau nggak salah 2000, dan aku dapat cerita dari Gigi 2018 pernah di post, terus di unpublish. Habis itu Iya, di post lagi tahun 2019 sampai 2020, 2020 awal. Terus habis itu sempat unpublish lagi, dimunculin lagi. mm, Orang belum ada yang notice. Kan kalau gini, kalau misalkan saya yakin kalau penerbit yang lain notice, ini buku cerita Majapahit apaan gitu. Kan iya, intinya gitu. Kan ibaratnya kayak mm-mm. ya, kayak contoh Big Hit, CSM, Big Hit atau siapapun ngelihat atau kayak misalkan waktu Justin Bieber di lirik sama Acer gitu waktu dia masih YouTube gitu kan. Tapi ini anak ngapain main drum dan macam-macam nge-rap kan itu. Nah itu kalau kalau setahu aku gini, yang paham itu adalah orang yang masuk industri tersebut. Ya, Nah, aku udah masuk industri mungkin kalau aku masuk ke surat kabar tuh udah dari tahun 2000-an. 2000 awal 2000 gitu. Terus aku masuk penerbitan 2007. Jadi udah terasa tuh kayak nih karena kan dulu nggak ada sosial media ya, sosial media ya, Twitter baru muncul 2009, populer 2011 gitu kan. Ini mm, kayaknya bagus nih judul. Aku cuman baca blog doang gini. Aku kan pengen gara-gara nonton Lee Min Ho yang Little oke. King Eternal Monarch-nya itu dia. Gara-gara itu Oh, awalnya bisa nggak ya novel Indonesia fantasi atau apa yang enggak seputar romance dan macam-macam. Aku bukan bilang jelek ya, enggak. Cuman gini, too much banget. Genre tentang ini too much. Cerita tentang geng motor tuh masya Allah luar biasa. Itu bisa sampai ratusan. Aku pengen sesuatu yang beda ditampilkan versi cetak ya. Kan udah banyak banget itu. Bukan berarti jelek, bagus sih. Cuman masalahnya udah iya. too much gitu loh. Aku pengen sesuatu yang beda. Mm, Kalau di Amerika dan di Korea kan bikin drama aja tuh mereka udah bisa bagus banget. Mereka masing-masing mm, beda gitu.
Kayak waktu aku nonton salah satu tentang sosial media digital, siapa sih Vivi yang itu tuh yang gue kasih tau tentang Emily in Paris gitu kan, itu kan gila banget tentang bisnis sosial media digital gitu kan. Nah pada akhirnya oke, Iya. kita biasanya aku kan meeting sama teman-teman, kayaknya tema apa nih yang lagi kayak gini, ini tema udah banyak nih pasar, jatuhnya retention tuh kolom, ibarat satu kolom itu yang rebutin 1 juta orang tuh. Nah aku nggak mau kayak gitu, capek loh. Bener, effortnya Iya. tuh gila, belum tentu juga berhasil. Kalau kita cari blue ocean, blue ocean emang lo akan berdarah-darah dan capek banget. Tapi ya hasilnya juga lo akan nikmatin karena pasarnya Iya. belum besar. Fantasi bakal naik nih tahun 2021. Aku bilang sama tim, nah gitu. Kita cari yang sesuai dengan drama. Drama ini aja laku. Gue yakin nih kalau dibikin versi cetaknya mirip, gak mirip ya. Maksudnya gini, vibes-nya kayak gini. Ini kita bisa nemuin, insya Allah laku deh, Vi. Bilang gitu. Kita sama itu direktur penerbitan akap. Ngobrol, akhirnya meeting, kita riset dulu. Aku nonton drama Korea A, dia nonton drama Korea B, dia nonton drama Korea C. Karena drama Korea itu yang paling disukai masyarakat Indonesia kan. Kita kumpulin Oh. graduation Thailand, Cina, semua itu dikumpulin. Oke, yang kayaknya ini potensinya paling besar karena nggak ada yang belum ada yang main di sini tentang historical romance. Carilah di Iya. website tuh, baru cari ketemu Mada. Pas baca, sebenarnya ada beberapa, waktu itu ada 10. Tapi aku tertarik Iya. sama Mada gara-gara tulisannya, sejarah di buku sekolahmu belum tentu menceritakan semua yang terjadi di atas tanah Majapahit sampai hafal kan. Iya. Sama itu pinternya penulis meng-highlight itu, makanya blur. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau di sini mau tertarik, ibaratnya mau dilamar sama penerbit, kasih blur, ada salah satu tuh kayak tagline, headline atau apa yang digaris bawahi bahwa contoh kayak dosen Arsaka nih, dia bilang cuma gini, Iya. ketika dosen pembimbingmu adalah pembaca websitemu, kan itu udah jadi, men, itu udah Iya. luar biasa gitu. Nah itu yang menjadi, ini kayaknya harus gue terbitin nih. Tapi karena tapi yakin gak sih? Banyak orang yang banyak yang bilang, tapi gue bilang gini, kalau gue yakin gue sama tim gitu, yakin. Tapi memang kita butuh momentumnya pas momentumnya pas lagi banyak cerita tentang itu. Nah, brandingnya beda. Kalau lain-lain brandingnya di akad, Mada itu brandingnya di saya, di akun saya pribadi. Oh. Gini, penulisnya belum besar. Jadi harus ada satu yang menjadi influencer atau brand ambassador si naskah ini gitu. Nah Mada Oke. itu kan harus di brand ambasadorin, naskahnya ini tentang apa. Nah harus ada orang trust, bukan karena penerbit dulu, karena akad masih kecil ibaratnya waktu di awal ya. Jadi aku belum yakin kalau misalkan brandingnya di akad dulu itu akan dapat. Jadi yang di awal tuh semua semua brandingnya ada di akun aku pribadi. Aku kasih tahu dulu kan, aku bilang kayak misalkan Mada tuh tentang ini apa dan macam-macam. Karena di aku yang nge-follow aku itu followersnya itu lebih banyak usia 18 sampai 27 tahun dan rata-rata penulis. Nah, ketika mereka merasakan dan membagi atau men-sharing itu menjadi awareness, dari awareness bangun ke branding. Gitu. Nah, pada akhirnya tema yang menarik adalah, sebenarnya semua tema menarik. Aku ngasih tahu ya, semua tema menarik. Tapi tergantung di kita nih sebagai penerbit tahu kapan mau diterbitkan, kapan mau dimunculkan, kapan mau distrategi, semuanya harus tepat, harus pas. Kalau meleset dikit, gitu. Jadi nggak ada dibilang tema lagi naik, ya semuanya bisa punya potensi. Tapi kalau misalkan, Kak, yang potensi banget deh kita sebagai penerbit nih, potensi banget. Nah, lihat dulu, misalkan lagi hype-nya Korea, keluarin aja buku-buku Korea. Lagi hype-nya AU nih, Twitter, keluarin aja AU. Gitu. Lagi hype-nya Wattpad waktu tahun 2015, keluarin aja Wattpad. Itu yang gampang. Itu yang gampang, tapi kita gini, intinya sebagai penerbit atau penulis, kalian mau menjadi cacing di tengah naga atau menjadi naga di tengah cacing. Kalau saya ingin menjadi naga di tengah cacing sih, saya ingin menjadi besar, bukan menjadi cacingnya. Saya ingin menjadi pioneer, tapi bukan menjadi followers gitu. Betul. Jangan pernah jadi, kalau quote yang paling oke itu, don't be a followers, be a leader. Ya, benar banget. Karena memang tadi yang Kak Andri sebut, banyak banget kisah yang apa sih, geng-geng sekolah kayak gitu. Itu bener-bener Kak, aku tiap kali buka WhatsApp itu banyak banget cerita yang tentang geng sekolah.
Jadi menjamur banget itu yang apa sih namanya, recommended gitu. Kenapa? Jadi kayak bisa setelah baca itu baru baca 2 bab udah tahu nanti ini akhirnya kayak apa. Kebanyakan seperti itu. Kemudian kalau yang Mada itu emang aku waktu baca tertarik awalnya karena tagline-nya. Jadi karena aku juga suka sama pelajaran sejarah waktu masih sekolah dulu. Jadi kayak inget-inget cerita Majapahit itu gimana ya dulu ya. Sampai aku searching juga gitu cerita Majapahit itu zaman dulu tuh gimana kayak gitu. Sampai sampai se-hype itu untuk tahu bener nggak sih nih ceritanya nih kok kayaknya ini emang fiksi, tapi kayak nyata gitu kalau yang Mada. Terus apalagi tadi aku mau nanya jadi lupa karena aku saking deg-degan. Aku tuh deg-degan. Terus uh, kebanyakan tuh gini Kak, yang ini sharing dulu. Penulis sekarang itu kebanyakan kalau nulis nggak pada riset. Jadi aku sempat ngobrol sama salah satu teman penulis. Teman penulis tuh cerita. Jadi adalah seseorang gitu, temanku ini cerita, seseorang ini tuh dia merasa aku tuh dibaca sama banyak orang nih cerita aku, tapi ceritanya setelah dibaca sama temanku ini amburadul, berantakan banget. Waktu dia temanku ini ngomong, kenapa nggak diriset dulu sih ceritanya? Kamu ini ceritamu bagus, tapi cuma berantakan. Kenapa nggak ada riset dulu? Aku nggak perlu riset, yang penting yang baca banyak. Itu banyak banget sekarang yang mereka nggak peduli dengan riset. Asal itu dipublish di aplikasi membaca, yang baca banyak, menurut mereka udah, wah ini tulisanku disukain banyak orang, padahal itu belum tentu. Kalau Kak Andri sendiri melihat fenomena seperti itu gimana tuh? Dari awal aku udah ngebaca fenomena ini tuh, sebenarnya Wattpad itu kan muncul 2012. Dulu nerbitin tuh grup-grupnya Gramedia. Tapi memang belum terblow up dengan baik. Belum. 2015 ini khusus Wattpad ya, maksud aku ngobrolin. 2015 muncul, eranya Dirnatan. Dia mempopulerkan Wattpad secara keseluruhan. Kita tidak bisa pungkiri itu ya. Si Rizka Febriani itu mempopulerkan Wattpad dan itu menjadi tolak ukur. Akhirnya muncul semua lah, ada Wulan Padi apa dan macam-macam pada waktu itu. Jadi gede banget. Nah pada akhirnya muncul menjamur-menjamur. Di awal-awal tuh buat aku pribadi sebenarnya udah bagus tuh. Nah tahun 2018, 2019 tuh era Wattpad turun. Penjualan buku-buku Wattpad turun. Bisa silakan, aku punya data jualnya gitu. Jadi itu turun drop. Kenapa? Terlalu banyak orang yang mau masuk dan pengen dibaca berjuta-juta, pengen tenar, pengen bestseller, pengen dapat duit secara instan. Dan pada akhirnya, waktu itu ragam temanya banyak banget. Udah gitu, tema apa sih? Tema serupa tuh banyak banget. Konten plus biar bisa naikin ke algoritmanya itu, biar bisa dibaca, akhirnya banyak orang yang kunjungin. Dan pada akhirnya drop. Tahun 2019 itu udah mulai naik era Wattpad lagi tuh. Era Wattpad naik lagi. Nah sebenarnya udah mulai ada yang bagus, tapi pada akhirnya muncul, ketika banyak yang berhasil, muncul hal yang kayak gitu. Nah, pada akhirnya aku bilang gini, mereka nggak salah sih. Semua orang berhak punya keinginan. Kayak orang pengen ikut Indonesian Idol, pengen ikut Rising Star, pengen ikut The Academy, dan macam-macam. Semua orang tuh pengen jadi idol. Yang buang banget kalau orang nggak pengen ternotis ya gitu. Nah, tugasnya adalah harus ada satu organisasi atau orang yang ditokohkan untuk memberikan edukasi. Pada waktu itu aku ngeliat sebenarnya ini adalah buat aku pribadi, sebenarnya kalau IKAPI ngeliat ini ya, IKAPI ngeliat ini, penerbitan ngeliat ini, aku bilang please teman-teman anggota IKAPI bantu teman-teman di Wattpad yang mereka tuh memiliki minat baca tinggi dan minat tulis tinggi, tapi tidak tahu bagaimana cara menyalurkan yang dengan baik, menyalurkannya dengan baik ya dalam konteks positif gitu. Nah buat aku teman-teman di industri penerbitan, jangan hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana memberikan dampak atau impact positif. Aku masih ingat kata-kata dari Tony Fernandez yang punya AirAsia, terus sama Jack Ma. Mereka bilang gini, kalau bisnis lu mau bagus, kalau bisnis lu mau jangka panjang, satu hal, bisnis lu berdampak positif dulu buat orang lain, bukan hanya keuntungan. Nah itu yang aku bilang, makanya waktu di akad kita berdiri, aku keluar dari Lovable Group sampai aku mendirikan akad dengan tim, aku bilang gini, visi kita gitu, adalah memberikan dampak positif dulu. Bonusnya adalah keuntungan.
kita menjadi besar dan menentukan adalah bonusnya. Nah, misinya adalah ya itu yang aku bilang, mencari penulis-penulis, mereka harus bagaimana mencari penulis yang baik, menjadi penulis yang baik, bagaimana menciptakan industri literasi yang oke. Nah, itu semua menjadi visi-misinya kita. Dan buat aku itu nggak bisa dihindari sih, yang kamu bilang itu nggak bisa dihindari, karena kita tuh bukan Tuhan yang bisa mencapai aspek semuanya, tapi gimana supaya mereka menjadi sesuatu ibaratnya gitu. Nah, aku Iya. makanya ngasih informasi-informasi gratis loh, gratis makanya kayak gitu. Aku ngasih informasi-informasi gratis di akun aku pribadi biar mereka dan lebih taktis karena aku kan lebih ke praktis sih ya, bukan ke teori ya. Kan biasanya kalau karena penulis-penulis itu lebih banyak mendapatkan teori. Kalau teori teman-teman nggak bakal dapat deh. Usia 13 sampai 19, aku pribadi waktu SMA, aku paling males untuk baca buku. Jujur Iya. gitu. Kan pendekatannya harus dengan orang yang bisa tahu dengan apa karakter mereka. Terus ada yang bilang, tapi jangan dimanjain, Kak Andri, dan macam-macam. Ini bukan memanjakan. Kalau lu menunggu, saling menunggu, terus kapan mau majunya Indonesia dari sisi literasi? Iya. Kan gitu kan. Lu kapan mau maju Betul. sampai dapat impact kok? Yang penulis yang kelas plus kok diajarin gimana cara nulis. Ya justru itu kita harus masuk. Ibaratnya gini, WTS ibaratnya pelacur di luar sana akan terus begitu kalau lo nggak punya dampak impact positif mereka dan bantu mereka. Lo kasih peluang mereka untuk bekerja, kan gitu kan? Peluang mereka. Iya. Lo melarang atau mengharamkan mereka, tapi lo tidak memberikan solusi. Buat gue, buat saya sorry itu saya. Orang-orang yang ngomong kayak gitu, lebih baik out. Dia boleh mengirim pendapat, tapi jangan hadir di kehidupan saya. Lo bilang gitu. Kalau lo memberikan dampak positif, ya udah lo ikhlas memberikan dampak. Mau nanti hasilnya gimana? Lo ibaratnya kita sudah melakukan itu gitu ya. Kita sudah melakukan itu. Oh, Emang tapi pelan-pelan macam-macam gitu. Dan buat aku bukan kecewa ya. Hidup tuh kayak gitu sih. Jadi ada yang emang tipikal penulisnya yang gue tuh pengen baca berjuta-juta, tapi pada akhirnya jujur ya nih, banyak DM yang masuk tuh hampir sekitar 50 sampai 80-an. Dia bilang gini, "Kak, terima kasih. Akhirnya konten 18 plus udah nggak ada lagi di artikel saya." Dan dia kasih tahu, itu banyak loh, jangan salah. "Kak, terima kasih. Blognya sudah saya ubah sesuai dengan kakak SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan tempat atau keterangan waktu." Kayak gitu. Nah, kan seneng loh. Walaupun efeknya iya. mungkin belum berasa, baru 0, sekian persen, tapi kalau dia bisa memberikan, kalau kita memberikan impact ke dia memberikan impact kepada pembaca dan lain-lainnya, kan itu akan menjadi word of mouth ya, dari mulut ke mulut, dan itu pentingnya sebenarnya. Kita, ibaratnya kalau buat aku dibandingkan nunggu organisasi atau yang orang lain untuk melakukan gerakan itu lebih dahulu, kenapa nggak dari kita sendiri gitu? Iya, betul. Mulailah dari diri sendiri. Ya, Oke. benar. Kak, ini ada yang nanya nih. Ini bukan nanya sih, cuman dia bilang, "Kak Andri, please buat buku kepenulisan sekarang." Itu lihat di Instagramnya Kak Andri udah cukup loh. Terus ini ada lagi nih dari Lisdiani Novi. Kenapa sih penulis pada malas membranding dirinya sendiri? Kenapa penulis pada malas membranding diri sendiri? Ya gini, yang pertama ada faktor pertama. Awalnya dia tuh iseng. Jadi aku Oke. riset ya. Awalnya tuh kenapa mereka iseng? Mereka iseng, pada akhirnya kalaupun bagus ya udah. Pada akhirnya ini gue nggak tahu harus melakukan apa. Sebenarnya bukan ada yang malas, ada yang enggak. Dia nggak tahu harus melakukan apa lagi. Karena awalnya adalah iseng. Nah, pada akhirnya makanya berantakan, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, Iya. tugasnya adalah kalau misalkan penerbit mau menerbitkan si naskah yang pakai yang faktornya ini, itu harus dirombak banget. Di branding, dirombak banget macam-macam. Yang kedua, si penulis merasa sudah besar. Biasanya gini, dia sudah menerbitkan buku, dia udah yakin pembacanya adalah segini. Dan dia nggak mau campur, dan dia nggak mau Instagramnya dia itu disampahin sama konten. Nah, ini salah kaprah. Ini yang paling banyak. Ini jangan salah, ini juga banyak. Nah, salah kaprahnya ada gini. Ini saya yakin gini. Saya bilang sampai digembok, gue bilang itu pagar rumah atau Instagram. Kalau kamu mau, tapi mau dibaca mas gini, kamu mau sukses, iya. Tapi ngapain digembok? Kan lo mau personal branding, mau jualan, ibarat gini. Itu warung, ini ada warung, kamu mau jualan sembako. Tapi warungnya ditutup.
rolling door-nya gimana orang mau beli coba gitu. Ini kan aneh gitu. Tapi kan mungkin bisa di website nih. Bedakan antara sosial media sama platform digital penulis atau baca. Nah, ini Iya, yang pada aku jelasin dulu nih. Yang kedua nih, yang faktor kedua. Instagram itu sekarang fungsinya kayak website. Instagram itu iya. fungsinya kayak website. Orang udah males ke website. Nah, fungsinya Instagram. Nah, dia kayak rumah. Jadi kita harus tahu, kita bisa ngeliat tuh produknya apa aja, karakternya gimana, itu ada di website. Sekarang ada di Instagram fungsinya. Nah, website tugasnya untuk apa? Website bertugas untuk membuat konten, tidak untuk mempromosikan. Nah, digiringnya lewat apa? Digiring untuk orang tertarik terus. Kan kita nggak bikin promo Instagram itu menjadi apa masuk ke explore dan macam-macam kan nggak ada di website, ya kan? Cara jualannya ada di Instagram. Nah, kontennya diambil dari website. Ibaratnya komunitas, ngumpulin komunitasnya nih emak-emak. Ibaratnya gini, ini komunitas ini mau diapain? Diarahin lah ke Instagram. Sebagian yang suka, pasti mereka akan Instagram nyari tahu tuh. Pembaca yang akan membeli produknya, yang penasaran belum membeli ya, pasti akan Instagram. Tugasnya si penulis atau si penerbit itu akan membuat format strategi marketing brandingnya tuh yang tepat. Oh, oke nih, misalkan udah bagus nih, misalkan di mana di Instagramnya. Nah, webpad tuh gitu. Jadi webpad bukan ajang untuk promo. Ingat ya, webpad bukan media untuk berpromosi, tapi dia platform digital baca atau menulis. Itu yang dipahami. Twitter gimana? Nah, Twitter beda lagi nih. Karakter Twitter. Twitter itu karakternya itu masif. Jadi yang sifatnya itu kalau kamu membuat itu hari ini langsung kayak misalkan kayak kemarin buzzer BTS Meal, naikin aja di Twitter tagar langsung. Orang langsung rame. Karena ibaratnya itu kayak gosip emak-emak tetangga itu yang sifatnya itu muncul habis itu hilang. Jadi kayak buih di lautan. Jadi nggak bertahan lama. Sifatnya adalah nyampain dari mulut ke mulut. Namanya gue cuitan, ya kan? Nah, TikTok tugasnya untuk apa? Ini beda-beda soalnya nih. TikTok itu adalah media video, marketnya dia itu lebih lebar. Kalau rata-rata usia penggunanya Instagram itu 14 sampai 24 tahun, Twitter itu rata-rata 18 sampai 27 tahun, TikTok itu kalau Facebook rata-rata di atas 35 tahun, TikTok itu penggunanya dari umur 5 tahun sampai 65 tahun. Lebar. Ya, betul. Tugasnya kayak gini. Masyarakat Indonesia masih suka visual dan audio visual, makanya lebih senang nonton dibandingkan baca. Nah, tugasnya adalah membuat ketertarikan mereka dulu di TikTok untuk digiring ke webpad. Jadi dari TikTok digiring ke webpad. Dari webpad yang udah baca konten, jadi mereka nggak tahu ceritanya, digiring ke webpad. Dari webpad, dari yang pasar TikTok yang ke webpad, pasar di webpad diaduk-aduk, mereka suka sama kontennya, digiring lagi ke Instagram. Dari Instagram digiring ke e-commerce. Jadi circle kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tugasnya yang kedua tuh faktornya tuh kayak gitu. Nah, si penulis yang kedua ini tuh yang kayak gitu tuh, kalau mereka tidak paham, mereka menganggap bahwa webpad adalah udah segalanya, dibaca 50 juta kali. Ini salah satunya. Aku dapat info, salah satu YouTuber yang subscribernya itu, lupa deh, 20 jutaan, followersnya di atas 15 juta, pre-ordernya itu cuma 150 eksemplar. Jadi nggak usah dicari siapa, itu aku dapat. Dalam 3 hari seminggu itu cuma 150 eksemplar lebih. Kayaknya aku tahu siapa. Ya, maka ada ya. Aku, ya kan tahu kan, Bugis Story karena jualan. Aku yang AU kemarin apa dari Twitter itu kan 4.000 followersnya 4.000 tuh, yang angka saja 56 hari itu 4.000. Silakan tanya akhirnya. Kita branding akhirnya jadi 15.000 karena harus tepat. Ketika dia udah 13.000 baru kita follow. Jadi ibaratnya di branding dia. Waktu Ayu putus juga dia masih 5.000 sampai bisa swap aib, baru dia diposting, baru dia di PO. Karena buat di brandingnya dulu, karena jualannya di dia juga kan. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi, si penulisnya di branding dulu, baru ntar dijual. Nah, penjualan uang kata dari 56 hari itu udah hampir mau angka 2.000. Padahal cuma dari 4.000. Jadi nggak pengaruh juta-jutaan. Nah, yang parah pada waktu akad ngeluarin, dibaca webpad, dibaca 53 juta. Itu penjualannya cuma
Aku coba nanya aku berapa gitu. Cuman membandingkan bukan berarti kompetisi enggak gitu. Cuman membandingkan. Pengen tahu aja, riset aja. Sama aku itu aku ngeluarin Ayah Putus dibacanya masih 4 juta, sama Ina dibacanya masih 3 juta waktu itu. Ayah Putus Mm-mm. Oke. laku 4.500, dia laku nggak sampai 1.000. 50 juta sama 4.500.000. Jadi bisa bandingkan. Bukannya berarti mau sombong enggak. Intinya, kalau mau dibaca 100 juta, kalau lu tidak branding, tidak, gue udah baca, ibarat gini, gue udah baca versi website-nya, ngapain gue harus beli? Intinya Iya. gitu kan. Nah, Iya. makanya kenapa kalau penulis diangkat, kan memang kalau diangkat itu harus dirombak. Kalau misalkan nggak bagus, iya. Aku bilang gitu. Tapi kalau saya nggak Mm-mm. mau dirombak, kalau misalkan naskah kamu udah bagus, nggak perlu dirombak, ya udah kayak Mada. Itu cuman rombakannya cuma 5-10% doang, udah gede. Tapi kalau misalkan dia aku nggak bagus terus dirombak 100%, ya udah nggak usah bikin perjanjian, batalkan saja kontraknya. Gitu. Oke. Ini ada lagi nih Kak yang nanya, kalau self branding bagi penulis itu penting banget, lalu gimana cara ngebangunnya? Kalau kenapa Kalau self branding bagi penulis itu penting banget, lalu gimana cara ngebangunnya? cara ngebangunnya gini? Kamu mau dikenal sebagai siapa dulu? Intinya gitu dulu. Kan kayak kita nih, kayak misalkan di Hmm. Instagram kita mau dikenal sebagai siapa? Kita mau dikenal sebagai penulis fantasi. Jangan posting yang romance gitu. Ya kan bener dong. Gak Kalau mau nyambung. iya nggak nyambung kan, kita mau dikelas fantasi. Kayak kita kayak Hmm. storiesnya kita dulu, kita gini misalkan gini di Instagram misalkan nge-review tentang film-film fantasi dulu, nge-review tentang novel-novel fantasi. Habis itu kita dengerin lagu-lagu yang secara vibes-nya itu model-model yang jadi original soundtrack fantasi, terus nonton drama series fantasi, dan pada akhirnya series fantasi kok, drama series fantasi. Habis itu baru tuh ngeluarin, kalau misalkan tokoh ini ya, kita tuh jangan, ibaratnya jangan jualan dulu. Kayak kamu kalau didatengin, Kak nonton mau 5 menit, saya dari kartu kredit A, udah macam-macam, itu udah males, beneran males. Kayak, Kak saya Nah, dari, uh, boleh minta waktunya sebentar, itu beda banget tuh. Dikenalin dulu namanya awareness, jadi jangan branding dulu nih, self awareness dulu, ya kan? Kita membangun, kita kayak, ya. gue siapa dulu, pelan-pelan aja, terus sampai akhirnya orang udah kenal, terus nulis tentang fantasi di caption, terus gambar tokoh-tokoh ini kalau diciptakan apa, terus sampai kayak, tuh pada akhirnya mereka suka nih. Ketika mereka suka, Mm-mm. pada akhirnya baru kita ciptakan produk kita, munculin pelan-pelan sampai akhirnya, oh dia adalah penulis fantasi. Contoh kayak aku nih misalkan nih, aku nggak pernah waktu di Lovable Group dulu, aku nggak pernah nonjolin diri kan. Pas sudah mau resign, Mm-mm. aku butuh self branding aku sendiri, karena aku pengen konsepnya itu kayak Wisnu Tama waktu keluar dari mana, dari Trans Net, Group, dia keluar ke trans, net. oke. Karena dia dikenal dengan Ya. Wisnu Tama, bukan karena netnya dulu gitu. Nah aku mau kayak gitu, kayak misalkan siapapun kayak gitu. Nah aku kayak Bob Sadino, dia kayak gitu. Nah aku mau kayak gitu, karena kan itu lebih murah biayanya untuk secara budgeting gitu. Nah, aku self brandingnya adalah aku adalah mantan CEO penerbit A yang bergelut di bidang penerbitan dan akan memberikan impact-impact positif dari penerbitan, penulisan, dan macam-macam. Makanya aku tuh postingan pertama aku ngadain dulu tuh kelas penulisan gratis di WhatsApp. Capek padahal tuh Mm. sampai balas-balas tiap hari tuh ada 200 orang ikut gitu. Itu self branding aku sampai sebulan. Sampai sebulan aku melakukan Oh, itu dulu. Di bulan Desember ke Januari. Di Januari, aku bikin live terus tiap hari. Sampai orang, nah, mulai orang kenal, aku nggak langsung main kuis. Baru bikin kuis sama beberapa penulis. Habis itu baru aku kumpulin produk-produk apa sih yang kakak suka gitu. Apa yang kakak suka gitu baru. Nah, aku akhirnya baru buat pertanyaan di bulan Februari. Mereka suka dengan aku, baru aku self branding. Oke, aku adalah orang pegiat pegiat buku diangkat yang melakukan dampak positif terhadap dunia penulisan gitu. Branding aku gitu sekarang. oh, oke, oke. Oke. Ada Ribet lagi sih, nih, Kak. tapi akan berhasil sih. Enggak juga sih. Enggak juga sih kalau dijalani dengan Iya, tepat juga nggak bakalan ribet juga. Ini iya, ada yang nanya nih. Oh, ini boleh. soal ngirim naskah. Kak mau nanya, misal kirim naskah langsung ke akad, apa itu boleh? Atau akad cuma pilih yang dari Wattpad? Oke, aku jawab. Jadi silakan kalau mau mengirim naskah itu
tim aku akan pelajari sih. Tim aku akan pelajari gitu. Tapi buat aku gini, dibandingkan kamu menunggu, lebih baik kamu menciptakan peluang atau kesempatan. Ibaratnya gitu kan. Hmm. Karena Ya. akad sendiri 95% masih mencari mau di Wattpad, mau di Dreamy, mau di Noveltoon, mau di Twitter, semua nyari. Di TikTok juga ada kok, ada naskah yang dari TikTok juga. Jadi semuanya ada yang Altario itu dapatnya dari TikTok, Hmm. bukan dari Wattpad. Dari TikTok loh. Jadi teman-teman punya kesempatan banyak hal. Jadi ibaratnya gini, dibandingkan kalian nunggu, lebih baik kalian menciptakan. Kalian menciptakan sesuatu. Swabita itu kan ikut audisi digital. Karena aku juga buka itu kan buat teman-teman yang masih followersnya 1.500, 1.500 pembacanya atau 4.500 gitu. Aku buat audisi digital, jadi semua kanal. Karena kalau yang aku baca dari yang ini yang aku udah baca nih, 20% naskah yang dari email itu rata-rata mereka masih menganut konsepsi lama yang tipikalnya tuh karena gini, kan ini membandingkan. Kalau misalkan ada yang lebih bagus dan dia punya komunitas sudah lebih menarik, kenapa aku harus ambil yang ini? Ini kan lebih ke perbandingan industri ya, kan ini aku ngomong industri. Kecuali kalau misalkan ada satu naskah yang sebenarnya dia di Wattpad, tapi dia ngelamar, dia nggak bilang itu ada di Wattpad. Aku nggak bisa bilang gitu. Tapi akhirnya muncul, apa namanya, aku tertarik. Jadi waktu itu, nama Swabita itu namanya, waktu itu ngajuinnya Danis. Oh, Danis. Beneran. Silakan tanya Vinara gitu. Ngajuin dia, ngajuin. Tapi aku belum tertarik, udah dibaca 300.000 apa 500.000 pembaca. Tapi kenapa aku tertarik sama yang 1.500? Kan masalahnya adalah bukan pembaca kan, aku bilang. Mungkin bagus, tapi buat aku belum tertarik untuk diterbitkan. Potensinya belum kelihatan di mata aku. Mungkin di orang lain bisa, tapi kan masih subjektivitas ya. Itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan teman-teman ngirim ke email, nggak apa-apa ngirim ke email juga, itu juga dibaca. Tapi ciptakan peluang, kalian bisa posting dimanapun ya. Nggak harus di Wattpad, mau di Twitter, bikin aku, mau di TikTok yang model kayak POV, mau di Instagram, mau dimanapun kalian. Sambil nanti kan, karena saya sehari itu nge-stalking, waktu buat sosial media itu bisa 3 jam Oh, oke. per hari. Jadi itu pasti Biasa. ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan aku udah misalkan ini tertarik, ya udah aku ambil gitu. Areksa tuh dari 4.500 pembaca. Tapi udah cetak ulang 3 kali. Dari 4.500 pembaca kok. Oh, nggak semuanya harus ratusan ribu, jutaan ribu pembaca ya? Iya, enggak. Pre-ordernya pas saat kita udah bangun-bangun branding, pre-ordernya saat dia udah jadi pembacanya udah 5 juta. Oh. Jadi nunggu. Ya aku bilang pre-ordernya momennya nunggu. Momen itu nggak langsung. Jadi nunggu di branding dulu kan. Aku bilang lewat training dulu di branding. Baru sekarang udah 9 juta pembaca. Jadi dari 4.500 loh. Bukan berarti enggak. Jadi penulis-penulis, banyakan penulis dari Gemaya itu cuma 200. Di bawah 200.000 waktu itu. Jadi nggak ada yang jarang di atas 10 juta tuh nggak pernah. Sampai saat ini akad belum pernah di atas 10 juta. Yang maksudnya ketika pertama kali dilamar ya. Ya. Sama ini Kak, aku mau nanya juga. Bener nggak sih istilah di dunia penerbit itu kalau penulis ngirim naskah ke penerbit itu nanti akan diterbitkannya akan lama. Beda dengan yang di Tina. Itu bener nggak sih Kak? Mungkin di beberapa penerbit ya. Jadi sebenarnya pendapat teman-teman benar di beberapa penerbit ya. Aku nggak tahu ya. Mungkin. Kalau di akad, aku nggak ngelihat dari situ. Kalau di akad, aku dan tim pasti ngelihatnya momentum. Misalkan nih, contoh nih, Semesta tuh dilamar. Semesta tuh dilamar bulan Januari ya, Pi. Bulan Januari. Tapi terbitnya baru kemarin kan. Nah, dilamar loh. Dilamar. Gitu. Kayak misalkan Arsaka, itu audisi digital, tidak dilamar. Audisi digital, dia lolos. Tapi bisa terbit duluan. Masalahnya adalah potensi. Pasarnya pada saat ini siapa dulu? Ibaratnya gini. Karena saya yang bikin, ini kontennya udah bagus. Kalau tiba-tiba cuman sekedar mau kapanpun saya juga bisa. Ibaratnya besok mau PO juga bisa. Intinya kan gitu. Masalahnya kan gitu. Kalian mau nggak? Cuman sekedar kalian PO, buku laku cuma 50 eksemplar, udah kalian tidak jadi siapa-siapa. Terus gimana kalian menjadi sesuatu? Ibaratnya gitu. Aku sama tim gitu. Jadi ibaratnya
Ada yang udah PO, tapi karena hype-nya nggak naik, kita mundurin. BTS itu mundur. Back to School tuh harusnya bulan lalu. Hmm, Fantasi. jadi mundur. Hype-nya mundur. Pada akhirnya kita coba cek ombak, udah mulai naik, baru kita bangun hype-nya lagi gitu. Karena potensinya baru muncul lagi pada minggu depan apa bulan-bulan ini baru muncul gitu. Oke. Oke. Nah itu kita Lanjut bicara ke Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa Boleh. memilih stay di dalam dunia literasi? Kenapa milih Stay di dunia literasi. stay di dunia literasi? Apa ya? Awalnya sih jujur aku tuh gini, aku sukanya baca komik waktu di kecil, masa kecil aku bacanya trio detektif, terus Lima Sekawan, Enid Blyton, trio detektif, terus Alfred Hitchcock kalau nggak salah, aku lupa ya. Terus ya baca-baca kayak gitu deh tuh lebih banyak buku-buku komik sama buku-buku detektif. Habis itu udah bener-bener nggak baca buku sama sekali, nggak terlalu suka gitu. Terus uh, SMA SMA sama kuliah, ayah tuh punya usaha surat kabar. Nah, dipaksa untuk ngedit surat kabar itu males banget sampai akhirnya tiap hari ribut gara-gara ngedit itu doang. Dipaksa loh, dipaksa ya, dipaksa. Sampai akhirnya aku udah kerja di dunia marketing sebenarnya. Di dunia marketing aku kerja, orang tua ibu tuh kan aku punya lamaran kerjanya dimasukin ke dunia penerbitan dong. Dipanggil. Itu bener, itu dipanggil terus tiba-tiba dia nggak pernah ngelamar gitu. Dan pada akhirnya ya aku jalanin aja. Aku bukan tipe orang yang ya udahlah orang tua mau kayak gini coba jalanin dulu. Kalau aku nggak suka baru aku bilang nih kayaknya aku nggak cocok. Aku akan jalani dulu apa yang orang tua inginkan selama itu positif. Dan aku ngerasa ya fine aja sih, masih nggak. Aku juga aku punya potensi karena orang tua yang membimbing kita dari kecil dan dia tahu potensi kita, ibaratnya gitu kan. Dan akhirnya udah masuk, akhirnya tes aku masuk, nyoba, keterusan sampai sekarang. Dan ternyata emang jodoh aku ada di penerbitan. Jadi di penerbitan aku bisa belajar marketing, belajar branding. Jadi hal-hal yang aku dulu pengen jadi, jujur aku pengen jadi vokalis band. Waktu itu ikut salah satu label sempat mau dikontrak kan. Tapi aku milih untuk tidak tanggung kontrak, tapi aku milih dunia penerbitan pada akhirnya. Cita-cita aku yang pengen jadi vokalis band itu aku tanggalkan, aku milih untuk jadi milih waktu itu mendirikan Lovable Group gitu. Dan pada akhirnya dan ibaratnya gini, dunia literasi itu aku bukan karena passion. Justru bukan karena passion. Makanya aku bilang kalau kata teman-teman kerjakan sesuatu karena passion, aku tidak mengalami itu. Kalaupun ada yang sukses karena itu silakan. Tapi buat aku, support system itu yang paling penting. Support system di orang-orang sekeliling kita yang bisa membaca kita tuh punya potensi atau peluangnya di arah mana. Dan Tuhan akan ngasih jalan itu sih sebenarnya. Dan support system terbaik kita adalah orang tua kita sebenarnya, intinya gitu doang. Yep. Jadi kalau kata literasi itu karena apa? Ya itu alasan aku ke literasi karena awalnya aku juga nggak suka. Tapi karena ya bener dong, kadang aku nggak suka dipaksa terus dan pada akhirnya tiba-tiba kok ada yang panggil lamaran itu doang. Jadi ya go with the flow sambil kita jadi aku bukan go with the flow yang ngikutin alur aja enggak, tapi dipelajari. Kalau aku pengen udah orang tua makin gini aku berhasil, aku lolos di sini, aku harus tahu kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi sama dunia ini gitu, dunia penulisan ini. Dan aku tipe kalau orang yang kepo banget, belajar banyak hal. Jadi kalau dikasih kerjaan A, aku bisa ngerjain kerjaan B, C, D sampai G gitu. Dan sampai akhirnya kan suka dengan dunia literasi. Suka, kalau sekarang udah suka beneran. Oke, ini ada yang nanya lagi, gimana caranya biar promo cerita di TikTok itu sampai FYP? Jadi gini, kawan-kawan sosial media. Jadi gini, untuk FYP, untuk ranking 1 di Wattpad, untuk bisa menjadi trending topic di Twitter, itu sebenarnya ada media namanya buzzer atau apa. Jadi kalau di FYP itu ada yang namanya algoritma. Semua disebut algoritma. Algoritma Instagram, algoritma Wattpad, algoritma untuk membaca aplikasi atau aplikasi di digital tersebut. Oke, untuk FYP TikTok. Untuk TikTok itu di awal-awal orang berpikir bahwa penggunaan songnya, terus penggunaan covernya ketika ditampilkan, hashtag atau tagarnya sama jamnya.
Tapi ternyata itu nggak berpengaruh semua. Ternyata itu nggak berpengaruh semua di TikTok. Jadi ya kalau kalau mau FYP, tren saat itu yang sesuai dengan komunitas pembaca kamu. Ya, kadang misalkan gini, kamu Wattpad, kamu mau menggarap pasar Wattpad, cari aja yang FYP tentang Wattpad di TikTok itu konsepnya kayak gimana. Pelajari konsepnya. Kalau aku gitu, oh dia konsepnya kayak Hmm, gini, posting kayak gini, yang diposting ini, dia highlightnya ini, oh kayak gini, hashtagnya kayak gini. Dicoba loh itu, ayo putus utara selatan macam-macam. FYP bener. oh, Jadi oke. diniatkan, benar-benar di riset. Dia karena apa? Karena itu akan muncul. Kamu nggak perlu followers kamu udah ribuan. Followers kan waktu akad masih 500 ya, 500 doang followersnya. Bisa FYP Hmm, sampai 45.000 yang nonton. Jadi sebenarnya bukan karena followers. Ya, algoritma Instagram ketika itu diposting gitu sama dia, ini kayaknya lagi muncul yang serupa akan dimunculkan. Yang serupa akan dimunculkan sama algoritmanya. Sengaja dipilih, pilih acak, dimasukkan. Masuk ke followers-followers yang kira-kira sering ngeklik tentang Wattpad. oke. Sering ngeklik. Kalau di Google gitu, kalau kamu misalkan sering ngeklik baju, belanja, dan macam-macam, perhatikan Facebook, di sampingnya ada shopping Hmm, baju. Kayak gitu. iya. Nah, itu algoritma yang bekerja. Kayak gitu. Itu namanya teknik media digital ya, gitu. Jadi kalau kamu Hmm, atau kamu sering ngeklik FYP, padahal oh ini baru dibacanya sama baru di view-nya sama 10 orang, itu ngacak dari TikTok itu diacak dimasukkan ke feed explore kamu tuh yang berjalan di home-nya. Nah, pada akhirnya kalau ada yang suka, dia nerusin ke temennya pada akhirnya FYP. FYP itu harus berapa? Biasanya di atas rata-rata 4.000 sampai 5.000. Dan itu hmm, jangkauannya 80% bukan followersnya dia. Gitu. iya. Ribet ya? Oke. Ya Tuhan, udah 1 jam lebih loh. Kita diskusi sama Kak Andri. Seru banget hari ini. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, next time ya nanti jadwalin lagi kita ngobrol bareng lagi ya Kak Andri. Biar Baik, lebih baik. seru. Ya, siap, Halo, siap. ini ada siapa? Kak Oke, Arvin, dia terima kasih punya banyak Kak juga. Andri. Sama-sama. Kenapa? Terima Tadi kasih banyak Kak evakuasi. Andri kesempatannya. Sama-sama. Oke, ya. Semoga ilmunya yang disampaikan sama Kak Andri hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi Amin. ya. Sampai ketemu lagi nanti sama Kak Andri juga. Nanti kita live lagi bareng. Oke, Siap. terima kasih. Siap. Assalamualaikum Kak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.